Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia itu ada 5. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bisa dibaca untuk bunyi hukumnya, yaitu massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Nah, perlu digarisbawahi nih, massa zat sebelum reaksi itu akan selalu sama dengan massa total zat hasil reaksi. Ya, massa sebelum akan sama dengan massa sesudah. Nah, langsung aja ke contoh nih. Contoh yang pertama, logam magnesium, berarti ada logam Mg, bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen. Nah, berarti ditambah oksigen O2 menghasilkan magnesium oksida. Menghasilkan magnesium oksida. Nah, untuk mengetahui rumus kimianya magnesium oksida, kita harus jabarkan terlebih dahulu. Magnesium itu adalah Mg, ya kan? Magnesium itu adalah Mg. Mg itu punya ion atau muatan, karena dia ada di golongan 2, maka muatannya 2+. Nah, ditambah dengan oksida itu O. O itu punya bilox atau punya muatan 2-. Untuk membentuk senyawa, jumlah muatan itu kan harus 0. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, berarti karena jumlahnya sudah 0, maka mereka bisa langsung membentuk senyawa menjadi senyawa MgO. Maka di sini nanti hasil reaksinya adalah MgO gitu. Nah, kita balik lagi nih. Magnesiumnya bermassa 4 gram. Oke, ada magnesium bermassa 4 gram. 4 gram ditambah oksigennya, dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigennya 6, nah ini 6 gram, maka berapa massa magnesium oksida? Oh iya, sebelumnya kalian lihat dulu nih reaksinya. Apakah reaksi ini sudah setara? Mg di sebelah kiri itu ada 1, di sebelah kanan juga 1. Oh, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan cuma ada 1. Berarti yang ini 1 harus dikalikan dengan 2. Otomatis bukan cuma O aja yang dikali 2, tapi Mg-nya juga sekarang jadi ada 2. Maka Mg yang sebelah sini pun harus kita setarakan gitu. Nah, lanjut lagi ya. Di sini kan Mg-nya itu 4 gram, oksigennya 6 gram. Yang ditanya berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan. Yang ini berapa? Kita balik lagi ke bunyi hukum kekekalan massa. Massa total zat sebelum reaksi, yang ini yang sebelum reaksi, itu selalu sama dengan massa total zat setelah reaksi, hasil reaksi. Berarti kalau ini di total itu 10, maka hasilnya juga jumlahnya pasti akan 10 gram gitu. Jadi jawabannya massa magnesium oksidanya adalah 10 gram. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sejumlah logam besi. Nah, berarti kita tuliskan dulu reaksinya. Besi itu adalah Fe. Besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang. Berarti direaksikan dengan belerang. Belerang itu S simbolnya. Menghasilkan tanda panah senyawa besi sulfida. Nah, kita harus menguraikan dulu nih. Besi sulfida itu rumus kimianya seperti apa? Di sini kan
udah ada nih besi 3. Nah, berarti besi 3 itu adalah Fe3+, muatannya 3 kan. Sulfida, berarti Fe3+ tambah sulfida itu S. Ayo, ion S, muatannya berapa? Ini ada di tabel anion ya. S itu sama dengan O, karena dia ada di golongan yang sama dengan O, maka muatannya pun sama, 2-. Nah, kalau seperti ini, apakah hasil penjumlahan muatannya sama dengan 0? Ternyata tidak. Nah, maka dari itu kita harus menyetarakan dulu nih si ininya, muatannya. Caranya gimana? Dengan cara dikali silang aja. Yang 3 kita kali dengan 2, yang muatannya 2 kita kali dengan 3. Sekarang kan jadi 2 kali 3, 6, plus 6. 3 kali 2 min 6. Jadi jumlahnya sudah sama dengan 0. Maka senyawa yang terbentuk adalah Fe-nya 2, S-nya itu 3. Fe2S3. Nah, berarti di sini kita tulis Fe2S3. Apakah reaksinya sudah setara? Ternyata belum ya. Fe di sebelah kiri itu hanya ada 1, sedangkan di sebelah kanan ada 2, maka kita setarakan yang ini dikali dengan 2. S-nya di sini ada 1, di sini ada 3, berarti yang ini kita kali dengan 3. Nah, sekarang udah setara. Nah, kita langsung masukkan massa yang diketahui. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang. Berarti yang 3,2 ini punya si belerang ya. 3,2 gram. Menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 3 sulfida. Oh, berarti besi 3 sulfidanya itu 8,8 gram. Nah, sekarang si Fe-nya nih yang nggak diketahui. Ingat, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat hasil reaksi. Hasilnya 8,8, berarti yang sebelumnya juga jumlahnya harus 8,8. Cuma si Fe-nya yang nggak diketahui. Berarti caranya gimana? Tinggal 8,8 dikurangi dengan 3,2. 8,8 dikurangi 3,2. 6, 5. Oh, berarti Fe-nya itu adalah 5,6 gram. Gitu. Jadi jumlahnya 8,8 gram. Masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukumnya, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Oke, kalian belum bisa memahami mungkin kalau misalnya belum dicontohkan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Perbandingan massa besi dengan belerang dalam besi 2 sulfida adalah 7:4. Oke, berarti harus dijabarkan dulu reaksinya ya. Di sini ada besi dan sulfida menghasilkan besi 2 sulfida. Besi 2 sulfida. Oke, kita jabarkan dulu. Besi 2 itu adalah Fe2+ ditambah sulfida itu S2-. Mereka jumlah muatannya sudah 0. Berarti senyawa yang akan dibentuk adalah FeS. Nah, di sini hasil reaksinya berarti FeS. Nah, tuliskan lagi perbandingannya, katanya 7:4 nih. Berarti di sini Fe-nya 7, S-nya 4. Nah, 7:4 ini kita jadikan sebagai perbandingan tetapnya. Ingat ya, ini adalah perbandingan tetapnya. Sedangkan di sini diketahui nih 17 gram besi. Nah, oke, kita tuliskan dulu ya.
Fe yang diketahui itu adalah 17 gram. Ini sebagai massa mula-mulanya. Mula-mulanya 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang. Berarti di sini S-nya itu 8 gram. Nah, ini mula-mulanya. Pertanyaannya, berapa gram besi sulfida yang terbentuk? Berapa gram FeS yang terbentuk? Berarti ini nggak bisa langsung kita jumlahin aja nih. Beda sama hukum yang awal sudah kita bahas tadi, beda dengan hukum Lavoisier. Kalau ini ada perbandingannya nih, makanya kita harus ngikutin perbandingan ini. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan untuk mencari massa hasil reaksinya. Jadi kita harus berpatokan sama si perbandingan tetapnya ini. Caranya gimana? Nah, berarti kita akan melihat yang bereaksinya. Ini berapa massa yang bereaksinya nih? Oke. 17 sama 8. Ini kalau disederhanakan hasilnya 7:4 enggak sih? Coba kita cek dulu nih. 17 dibagi 7. 17 dibagi 7 hasilnya dapat berapa? Dia nggak bisa ya. Kalau misalnya kita mundur dari 17 ke 16 bagi 7 bisa? Nggak bisa, masih nggak bisa. 15 bagi 7 nggak bisa. Kalau 14 bagi 7 dapat 2, hasilnya 2, berarti ini adalah kelipatan 2, ya kan? Yang di sebelah sini itu adalah kelipatan 2. 7 kali 2 berarti yang bereaksinya 14. Kalau yang ini dikali 2 berarti yang ini juga harus ikut dikali 2. Ini dikali 2, 4 kali 2 8, pas nih. Nah, berarti mereka ini adalah kelipatan 2 dari perbandingan tetapnya gitu. 7 kali 2 berarti yang bereaksinya 14. Boleh kurang, boleh pas, tapi hasilnya ini nggak boleh lebih dari mula-mulanya. Jadi mau berapapun kelipatannya, yang penting dia tidak melebihi massa mula-mulanya. Nah, ini kan 14 nih, nggak apa-apa karena dia kurang dari 17, berarti bereaksinya cuma 14. Terus yang 4 kali 2 8. Nah, berarti yang di sini bereaksinya 14 gram, yang di sini bereaksinya 8 gram si S-nya. Pas kan? Nah, berarti ada sisa kan di sini. Sisanya berapa? 3 gram. Siapa yang bersisanya? Besi. Kalau jumlah semuanya, jumlah FeS-nya berapa gram besi sulfida yang terbentuk? Itu kita ambil dari yang bereaksi. Besi sulfida yang terbentuknya ini yang kita jumlahkan, karena ini sudah memenuhi perbandingan 7:4. Kalau disederhanakan kan ini jadi 7:4, sama-sama dibagi 2. Berarti yang dijumlahkan itu yang di reaksi sini, yang bereaksinya 22 gram. Nah, jadi jawaban untuk yang ini, massa sulfida yang terbentuk, massa FeS-nya, massa FeS itu adalah 22 gram. Zat sisa itu adalah 3 gram Fe gitu ya. Ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, masih dalam hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, di sini diketahui perbandingan oksigen dan hidrogen dalam air. Oh, berarti ini reaksinya antara reaksi hidrogen ditambah oksigen. Oh, di sini oksigen dan hidrogen ya. Di sini hidrogen dan oksigen tulisannya, ya nggak apa-apa, sama aja. Nah, dia menghasilkan air. Berarti hasilnya adalah H2O. H2O. Perbandingan oksigen
Oke, kita tuliskan perbandingan oksigennya 8. Berarti di sini oksigennya 8, hidrogennya 1. Ini karena kebalik nulisnya ya. Ini nggak apa-apa sih, cuma penempatannya aja, yang penting disesuaikan lagi aja. Oksigennya yang mana, yang 8, hidrogennya yang 1 gitu kan. Nah, perbandingannya berarti seperti ini. Terus jika, nah berarti mula-mulanya nih diketahui nih. Mula 100 gram oksigen, 100 gram oksigen, berarti di sini 100 gram oksigen dan 3 gram hidrogen. Hidrogennya 3 gram kan. Terus sama kayak tadi caranya, berarti kita perhatikan di sini ada perbandingan tetapnya. Nah, kita harus ngacu sama yang ini nih. Mula-mula, terus berarti sekarang kita harus mencari massa zat yang bereaksinya berapa. Massa zat yang bereaksinya 3, antara 3 sama 100 ini kita bandingkan. Kira-kira ini 1:8 enggak? Wah, kayaknya jauh banget nih, ya kan? Ininya 100, ininya 3. Kita cari dulu deh, mereka ini kelipatan berapanya sih dari perbandingan tetap yang sudah diketahui. Caranya gimana? Caranya dengan membagi massa yang diketahui dengan perbandingan tetapnya, ya, dengan masing-masing perbandingan tetap. 3 bagi 1 itu 3. Oh, berarti ini adalah kelipatannya 3. Jadi kalau 1 dikali 3, berarti yang 8 juga harus ikut dikali dengan 3. Berapa 8 kali 3? Oh, 8 kali 3 itu 24. Masih di bawah 100. Nah, berarti ini yang dijadikan sebagai patokannya. Gitu, berarti kelipatan 3 dari perbandingan tetapnya. Nih, coba nih kalau misalnya kita coba yang dibaginya yang sebelah sini dulu. Ya. 100 dibagi 8. 100 dibagi 8 itu hasilnya adalah 12,5. Kalau yang ini ya, 12,5. 8 dikali 12,5 itu hasilnya 100. Kalau yang ini dikali 12,5, yang ini juga harus dikali 12,5. 1 dikali 12,5 hasilnya 12,5. Lebih dari 3. Makanya yang ini tidak dijadikan sebagai kelipatannya gitu. Jadi kalian bisa milih kelipatannya, lihat dulu dengan cara dibagi ini masing-masingnya. Yang ini dulu bagi dengan perbandingan tetapnya. Kalau misalnya ini kan langsung dapat nih, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian baginya dengan yang ini dulu nih, 100 bagi 8 dulu, hasilnya 12,5. Ketika yang satu harus dikali 12,5 itu kan ngelebihin si ini, ngelebihin yang mula-mula. Berarti kelipatan yang 12,5 itu nggak dipakai. Yang kita pakai itu adalah kelipatan 3, karena yang kelipatan 3 ini ketika dikalikan dengan 1, ini 3 pas kan, yang bereaksinya 3 gram pas, habis berarti kalau ini. Nah, kalau yang ini 8 dikali 3 itu adalah 24 gram, kurang dari 100, nggak apa-apa, yang penting enggak lebih gitu. Nah, berarti air yang terbentuknya berapa? Kita jumlahin yang ini kan, untuk mengetahui air yang terbentuk, 3 ditambah 24 itu hasilnya 27 gram. Yang bersisanya yang mana? Yang ini kan habis. Nah, bersisa di sini nih, hasilnya 76 gram. Zat apa yang bersisa? Zat oksigen. Berarti sekarang kita tahu jawabannya. Massa H2O-nya yang terbentuk itu adalah 27 gram. Zat yang bersisa itu 76 gram gas oksigen. Gitu ya. Semoga kalian mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Bunyi hukum Dalton yaitu bila dua unsur
dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Panjang sekali ya, maksudnya apa? Langsung ke contoh aja untuk lebih jelasnya. Untuk contoh yang pertama, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Jadi gini, unsur penyusunnya itu sama-sama nitrogen dan oksigen. Tapi nitrogen dan oksigen itu bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Nggak cuma satu doang, tapi lebih. Ada N2O, ada NO, N2O3, dan N2O4. Ya, dengan unsur penyusun yang sama, cuma nitrogen dengan oksigen aja gitu. Nah, untuk perbandingan masanya, untuk komposisi masanya ini udah diketahui di tabel. Jadi untuk N2O di sini massa nitrogennya 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Untuk senyawa NO, massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya 16 gram, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel sini. Nah, dari sini kita akan menyederhanakannya menjadi bentuk perbandingan. Nah, kita akan membuat perbandingan antara nitrogen dan oksigen. Perbandingannya di sini 28 banding 16. Kita sederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 4 ya. Hasilnya 7 banding 4. Untuk yang ini 14 sama 16 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 7 banding 8. Yang ini 28 sama 48 sama-sama dibagi 4. Bagi 4 7 banding 12. Yang ini 28 64 sama-sama dibagi 4 ya. Berarti di sini 7 banding 64 bagi 4 16. Nah, sekarang kita lihat ini N-nya, nitrogennya itu sama ya kan, 7 semua nih. Bila massa N dibuat sama, maka perbandingan oksigen, nah jadi maksudnya begini nih, kita balik lagi ke hukum yang ini. Jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama nih, massa salah satu unsurnya dibuat tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain, karena N-nya dibuat sama, berarti perbandingan unsur oksigennya, massa unsur yang lainnya itu berarti yang oksigennya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi maksudnya gitu ya. Ini N-nya udah sama, berarti sekarang kita akan membandingkan massa oksigennya. Perbandingan oksigennya dalam N2O, dalam NO, N2O3, dan N2O4 adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16. Atau ini bisa lebih disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4 ya. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Ini yang paling sederhananya, perbandingan oksigen dalam senyawa ini jika N-nya dibuat tetap atau dibuat sama gitu. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau ini cuma ada 2 senyawa aja. Unsur X dan unsur Y, ada 2 unsur, ya kan? Unsur X dan unsur Y penyusunnya. Terus dia membentuk 2 senyawa. Berarti di sini ada unsur X, di sini ada unsur Y. Membentuk 2 senyawa. Senyawa kita anggap aja senyawa 1 dan senyawa 2 ya, karena tidak diberitahukan senyawanya seperti ini. Jadi anggap senyawa 1, senyawa 2. Masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Unsur X-nya nih, senyawa 1 itu 50%. Unsur X di senyawa 2 itu 60%.
Nah, berarti Y-nya secara tersirat kalian udah pasti bisa menghitung sendiri dong, karena persen itu maksimalnya 100, berarti di sini Y-nya adalah 50 kan, sisa dari yang ini. Terus Y yang di senyawa 2 ini udah kepake 60, berarti sisanya 40%. Nah, yang ditanya tentukan perbandingan massa unsur Y. Yang ditanya perbandingan Y-nya. Jika X-nya tetap, berarti ini harus dibuat sama. Harus kita sama ini. Nah, biar lebih mudah, kita sederhanakan dulu perbandingannya. Kita buat perbandingan dalam bentuk sederhana. X banding Y-nya dalam bentuk sederhana. Kita sederhanakan, yang di senyawa 1, 50 banding 50 itu sama aja kayak 1 banding 1 kan? Sama-sama dibagi dengan angka yang terkecilnya. 60 dibagi 40. Dia bisa dibagi dengan, ini coret dulu, sama-sama dibagi 2. Jadi 3 banding 2. Nah, ini udah dalam bentuk paling sederhana, ya kan? Nah, karena yang dicari Y-nya, Y yang dicari berarti X-nya harus dibuat tetap. Gimana cara nyamainnya? Kalau ini kan udah otomatis sama nih, yang di atas ini 77. Nah, ini nih 1, 3 beda, harus kita buat sama. Gimana caranya biar kita bikin dia sama? Dikali silang aja. Yang 1 kali 3, yang 3 kali 1. Kalau yang ini dikali 3, berarti yang ini pun dikali 3. Jadi gini, yang atas dikali 3 untuk nyamain ya, yang bawah dikali dengan 1. Jadi nanti hasilnya si X banding Y 1 kali 3, di sini 3, 1 kali 3, 3, 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Nah, ketika si X nya udah sama, kita lihat ini X nya udah sama, berarti sekarang kita bisa membandingkan Y nya. Berapa perbandingan Y nya di senyawa 1 banding Y di senyawa 2? Itu adalah 3 banding 2. Nah, udah dapet jawabannya gitu ya. Semoga kalian mengerti. Lanjut ke hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyi hukum Gay-Lussac, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Maksudnya, oke, langsung ke contoh 1. Jadi intinya gini ya, perlu kalian ketahui bahwa dalam perbandingan volume ini yang harus kalian ingat, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien kita dapat dari mana? Nih, dapat dari depan zat yang bereaksi ya. Nah, kalau mau tahu koefisiennya berarti kita harus tahu dulu reaksi ini sudah setara atau belum. Lihat di sini, H-nya ada 2. Yang setelah reaksi H-nya juga 2. Sebelum reaksi O-nya ada 2. Di sini O-nya cuma ada 1. Berarti harus kita kali yang 1 dengan 2. Otomatis H-nya juga ikut dikali. Ya kan? Di sini H-nya jadi 4. Berarti yang ini juga berubah, H-nya jadi 4. Nah, apakah sudah setara? Sudah. Jadi maksudnya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien itu apa? Jika di sini volumenya 2, jadi perbandingannya di sini misalnya 2 liter nih, si H-nya 2 liter. Berarti oksigennya karena koefisiennya 1 berarti di sini 1 liter. H2O-nya di sini koefisiennya 2 berarti 2 liter gitu. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Gas metana, ini gas metana dibakar dengan oksigen. Nah, reaksinya nih, ini. Bila metana yang dibakar 3 liter, nih, ini 3 liter nih metananya. 3 liter
berapa liter gas oksigen? Berarti yang ditanya volume oksigen yang diperlukan, dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan. Berarti 3 volume ini ditanya, yang diketahui cuma volume gas metananya. Nah, untuk lebih jelasnya, pokoknya awal kalian mengerjakan soal seperti ini harus cek dulu reaksi tersebut sudah setara atau belum. Nah, lihat ya, C-nya di reaktan itu ada 1, di produk ada 1, H-nya di reaktan ada 4, di sini ada 2, berarti yang di produk kita kalikan dengan 2 biar jadi 4. Di sini O-nya ada 2, di sini O-nya 2 kali 1, 2, berarti O di produk ada 4, O di reaktan juga harus 4, kita kalikan dengan 2. Nah, saya harap kalian udah mengerti dalam menyetarakan reaksi ya. Nah, berarti sekarang udah setara seperti ini kan setaranya. Oke, ini takutnya bingung ini apa, kita coret aja. Nah, sekarang perbandingan koefisiennya antara CH4 O2 CO2 ini kan 1 banding 2 banding 1 banding 2, ya kan, dilihat dari koefisiennya. Nah, untuk mencari volume O2 ini kan beda nih, ini 1 ini 3, ya kan. Nah, berarti untuk O2 kalau si CH4 nya 3 liter itu berapa sih volumenya, volume O2 nya. Nih, kalau mau tahu rumusnya gini ya, untuk mencari volume O2, koefisien O2 per koefisien yang diketahui volumenya. Berarti yang diketahui volumenya itu kan ini, dibagi dengan koefisien CH4 dikali dengan volume CH4, sama dengan koefisien O2 nya itu adalah 2 per koefisien CH4 nya 1 dikali volume CH4 nya 3, 2 kali 3 6, bagi 1 6 liter. Nah, gitu. Tuh untuk yang volume O2. Untuk yang volume CO2 sama, koefisien CO2 nya 1 kan, per koefisien yang diketahui volumenya. Ini pokoknya ditandain deh ya, yang ini yang diketahui volumenya, per 1 dikali volumenya 3 sama dengan 3 liter. Berarti volume CO2 nya itu sama dengan volume CH4 ya, karena koefisiennya pun perbandingannya sama gitu. Kalau yang volume H2O, kita lihat di sini koefisien H2O nya 2 per 1 dikali 3, hasilnya 6 liter. Nah, seperti ini ya, semoga kalian mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum yang kelima, yaitu hipotesis Avogadro. Untuk bunyi hukumnya, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, jadi ini nih masih berhubungan dengan hukum yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu hukum perbandingan volume. Jadi semua yang volumenya sama nih, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Perbandingan volume itu kan sama dengan perbandingan koefisien kan. Nah, di sini kita tambahin perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan jumlah molekul juga. Jadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan volume gitu. Jadi ini tuh sudah kombinasi gitu ya antara hukum perbandingan volume. Nah, kita lihat di sini untuk reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Pokoknya harus dipastikan reaksi itu setara. Nah, karena udah dibahas sebelumnya ya reaksinya antara hidrogen dengan oksigen menghasilkan H2O. Jika koefisiennya 2 berarti menunjukkan dia ada 2 molekul hidrogen.
jika koefisiennya 1 menunjukkan ada 1 molekul O2 dan di sini ada 2 molekul H2O. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, untuk contohnya, pengaplikasian dalam contohnya, kita langsung saja lihat. Pada suhu dan tekanan tertentu, setiap 1 liter gas nitrogen, di sini nitrogennya 1 liter, akan tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen. 3 liter gas hidrogen membentuk 2 liter gas amonia. 2 liter dengan persamaan reaksi ini. Nah, persamaan reaksinya tuh udah diketahui. Cuma di sini amoniaknya nih, ini belum diketahui rumusnya. Jadi kalian harus menentukan rumus molekul gas amoniaknya. Ini kan masih X dan Y. Nah, di sini nih harus kita cari angkanya sehingga kita mendapatkan rumus molekulnya seperti apa. Nah, kita kan udah tahu volumenya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, karena volumenya ini sudah perbandingan dalam bentuk sederhana ya. Berarti ini perbandingan antara N2 banding H2 sama banding NXHY itu 1 banding 3 banding 2. Nah, berarti ini menandakan koefisiennya si N2 itu 1, nggak usah ditulis kalau 1, H2 itu 3, terus yang ini itu koefisiennya 2. Samakan aja sama volumenya kalau sudah sederhana ya perbandingannya. Tapi kalau perbandingannya belum sederhana berarti harus disederhanakan dulu untuk masuk sebagai koefisien. Karena ini sudah sederhana berarti langsung masuk aja sebagai koefisien perbandingan volumenya. Nah, setelah ini kita lihat atom sebelum reaksi. Atom N-nya ada berapa jumlahnya? Karena koefisiennya 1, di sini 2, berarti atom N-nya ada 2. Kalau atom N yang sesudah, di sini 2 dikali X, berarti ada 2X. Atom ini bukan O ya, tapi ini H, sorry. Jumlah atom H-nya, jumlah atom H itu sekarang jadi ada di reaktan itu ada 6, 3 kali 2. Jumlah atom H di produk 2 dikali Y itu ada 2Y. Sekarang kita harus mencari X dan Y-nya. Bagaimana caranya? Nah, untuk mencari satu-satu ya, kita cari dulu atom N. Untuk mencari atom N, berarti kita lihat yang ini, atom N. Sebelum itu sama dengan sesudah, ya kan? Jumlah atom sebelum harus sama dengan jumlah atom sesudah. Berarti 2 sama dengan 2X, tinggal kasih sama dengan aja di sini. Nah, X-nya berarti berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jumlah atom N-nya berarti 1 di sini. X-nya itu adalah 1. Sekarang kita cari atom H. Atom H berarti 6 sama dengan 2Y. Y-nya sama dengan 6 bagi 2. Berapa? 3. Berarti Y-nya adalah 3. Kita dapat nih sekarang rumus molekul dari NXHY sama dengan X-nya 1. Berarti N1. 1 nggak usah ditulis. H-nya 3. Jadi rumus molekulnya adalah NH3 gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya ini ditambahkan lagi contoh soalnya, contoh soal yang kedua. Nah, bila 1 liter gas N2, kita belum dikasih tahu reaksinya, berarti kita bikin sendiri nih. N2 berarti reaksinya direaksikan dengan gas O2, berarti ditambah O2, tuh kan? Dan diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka terbentuk 1 liter gas. Maka di sini tanda panah dihasilkan NXOY. Nah, seperti ini kan. Sekarang kita tuliskan perbandingan volume dari gas-gas tersebut. Di sini 1 liter gas N2, 2 liter gas O2 dan 1 liter gas
NXOY, berarti perbandingannya 1:2:1. Nah ini udah merupakan perbandingan yang paling sederhana, berarti nggak usah kita sederhanakan lagi, nggak usah diperkecil lagi, langsung aja kita masukkan sebagai koefisiennya. Di sini 1 ya koefisiennya, yang O2 nya itu koefisiennya 2, yang NXOY nya koefisiennya 1. Nah, berarti sudah kita dapatkan nih reaksi setaranya tuh seperti ini. Sekarang kita uraikan jumlah atom yang diketahuinya. Jumlah atom di sini ada atom N dengan atom O sebelum dan sesudahnya. Ada berapa ya? Atom N sebelum, di sini koefisiennya 1 dikali 2 berarti 2. Atom N sesudah, 1 dikali X berarti X. Atom O nya di sini 2 kali 2 sebelumnya, itu ada 4. Atom O yang sesudahnya itu 1 dikali Y berarti Y. Nah kalau kayak gini kita udah langsung dapet jawabannya kan. Atom N itu 2 sama dengan X, berarti X nya itu adalah 2. Atom O itu 4 sama dengan Y, berarti Y nya adalah 4. Berarti rumus molekulnya N, X nya 2 berarti N2 O, Y nya itu 4 berarti N2O 4. Seperti itu. Semoga kalian mengerti.